Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Quality Function Deployment. Quality Function Deployment atau QFD adalah metode perencanaan dan pengembangan secara struktur yang memungkinkan tim pengembang untuk mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi, kami mendefinisikan apa saja yang pelanggan butuhkan, lalu mencari apa saja yang bisa dikontrol oleh company tersebut, atau melalui aspek yang lainnya. Dari hal-hal itu semua, kita dapat meningkatkan kualitas produk atau memunculkan inovasi-inovasi dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat atau merancang QFD tersebut. QFD dapat dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel dengan UI macros. Jadi diklik saja UI macros, lalu pilih ke DOA, kemudian cari QFD House of Quality. Setelah itu akan keluar template seperti ini. Kita dapat memilih ingin membentuk product planning, part planning, process planning, atau production planning. Dapat dilihat juga pada sheet di bawah ini. Ada product planning seperti ini, part planning, ada design requirement, part karakteristik, process planning, dan product planning. Pada layar di depan ini adalah QFD yang telah saya buat dengan fashion atau dress di Indonesia. Customer requirement-nya adalah intent, yaitu desain yang sedang tren di tahunnya, fit pada size, dan comfortable untuk digunakan oleh pelanggan, dan murah atau cheap. Itu yang customer inginkan dari pelanggan fashion. Kemudian kita menentukan seberapa pentingnya bagi pelanggan dari trend, fit, size, comfortable, dan cheap. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah 14. Important dari range 1 sampai 5. 5 adalah yang paling terpenting. Kemudian kita tentukan persentase importannya dengan cara 5/14. Itu adalah important untuk in trend. Kemudian kita tentukan apa yang bisa company control atau company bentuk untuk mendapatkan apa yang customer inginkan. Adalah cost product, clothes, design, weight. Ini adalah apa aspek-aspek yang bisa company control. Lalu ada simbol di sebelah kanan di notes ini dengan angka dan tulisan seperti 9 adalah high, 3 adalah medium, 1 adalah low, dan none atau kosong itu dikosongkan saja. Kita bisa menaruh pola atau menaruh simbol di dalam kolom ini, atau hanya menaruh nomor saja, karena nantinya akan kita jumlahkan. Kemudian kita tentukan antara customer requirement dengan company control. Seperti contohnya, cost product dengan in trend bagi perusahaan kami itu tidak berkaitan, jadi dikosongkan saja. Untuk clothes dan in trend cukup berpengaruh, jadi kita tentukan adalah medium, yaitu kita pasang 3, dan seterusnya hingga terpenuhi kolom bagian sini. Setelah itu kita jumlahkan dan ditentukan kepentingannya dan persentase kepentingan. Cara perhitungannya adalah persentase important
dikali dengan kolom yang sudah kita tentukan dan dijumlahkan ke bawah semuanya. Hasilnya adalah seperti ini. Dan selanjutnya adalah close 36% dikali 3 ditambah 14% dikali 3 ditambah 21% dikali 9 ditambah 29% dikali 3. Ini adalah hasilnya. Kita cari totalnya hingga kolom ini terpenuhi. Kemudian importance presentasinya. Cara mencarinya juga sama. Ini adalah seberapa penting dari menyatukan kedua aspek tersebut, company control dan customer requirement. Sebelumnya kita menentukan apakah aspek tersebut mau kita naikkan atau mau kita turunkan dengan terpengaruh dari customer requirement tersebut. Seperti cost product ingin kita turunkan karena pelanggan lebih menginginkan membeli produk yang murah. Clothes atau bahan kita menaikkan karena untuk membentuk yang comfortable, fashion yang comfortable, kita membutuhkan clothes yang nyaman dan baik. Jadi kualitasnya kita naikkan. Untuk desain, karena ingin in trend, jadi kita naikkan. Dan weight kita turunkan karena fit dan comfortable membutuhkan dress atau bahan atau baju yang tidak terlalu berat. Selanjutnya kita menentukan seberapa pengaruhnya antara aspek-aspek di sini. Cost product dan clothes cukup berpengaruh dan mungkin sangat berpengaruh. Strong plus seperti notes di sini. Kita taruh simbol, kemudian cost product dengan desain pola cukup berpengaruh positif. Dan selanjutnya clothes dan desain sangat berpengaruh, strong positif. Clothes dan weight sangat berpengaruh. Desain dan berat tidak berpengaruh, jadi kita kosongkan saja. Kemudian kita menentukan apa saja kompetitor yang ada di Indonesia. Ada our company, adalah company kita yang kita tentukan. Kemudian ini adalah kompetitor. Setelah itu, angka-angka ini adalah range dari 1 sampai 5, low sampai high. Ini adalah apa saja yang telah terpenuhi. Seperti dari company kita, our company, in trend-nya ada 3 karena cukup in trend pada tahun tersebut. Fit size 3 karena mengikuti dari size pelanggan. Comfortable tidak begitu comfortable. Cheap tidak begitu murah. Jadi murah jadi 4. Kemudian kompetitor. Ada Zara, Guess, dan H&M. Pada masalah ini kita menaruh kompetitor tersebut. Dan lambang-lambang di atas ini sama dengan lambang yang ada di sebelah kiri. Ini adalah keterkaitan antara aspek-aspek yang ada, company control dan cost dan customer requirement. Dapat dilihat di atas dan sebelah kiri. Jika
hasil dari peta ini sudah selesai, kita dapat mengetahui apa saja yang dapat kita naikkan kualitasnya dan apa saja yang dapat kita turunkan, dan dengan melihat dari patokan customer requirement dan command control. Dan terpenting adalah customer requirement. Kita mentranslatekan apa yang customer inginkan ke dalam peta tersebut. Jadi perusahaan dapat menentukan apa saja yang bisa dan tidak bisa, dan yang terpenting dan tidak penting, dengan melihat dari presentasi importance dan range yang sudah dibuat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat.